Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugeng Bagio MSI selaku fasilitator Provinsi Jambi, yang terhormat Pak Mas Hindra Prisma SPD selaku pengajar praktik. Saya Josri SPD, calon guru penggerak angkatan 7 asal sekolah SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Berikut ini kegiatan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Novia SPD. Ibu Novia ini adalah seorang guru kelas 9B. Percakapan pra-observasi ini sebagai tahapan awal coaching supervisi akademis sebagai tugas aksi nyata saya modul 2.3. Assalamualaikum Bu Novia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Ibu Novia hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Jos? Sehat juga ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu Novia, saya mengganggu aktivitas Ibu Novia. Seharusnya Ibu Novia hari ini mengajar ya. Apakah Ibu Novia memiliki waktu untuk melaksanakan coaching pada hari ini? Oh, kebetulan hari ini saya ada 2 jam pelajaran kosong, Pak. Jadi nggak apa-apa, Ya. bisa dilaksanakan. Ya. Jadi gini Ibu Novia ya, beberapa hari kemarin saya telah berkonfirmasi atau memberitahukan kepada Ibu Novia bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademis di kelas Ibu Novia. Supervisi tersebut yaitu sebagaimana kita ketahui untuk membentuk guru dan dan mengembangkan, meningkatkan profesi dan refleksi serta perbaikan atas kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan juga obrolan kita hari ini itu santai saja ya, mengalir, tidak kaku dan tidak membeku, bagaikan air mengalir begitu saja. Mungkin supervisi akan kita lakukan pada hari Senin. Untuk itu mari kita mulai melaksanakan coaching kita pada hari ini, Ibu Novia ya. Ya, Pak. Bagaimana perasaan Ibu Novia ketika mengetahui saya akan melakukan observasi atau supervisi akademis di kelas Ibu, dan hal baik apa yang Ibu harapkan dari kegiatan tersebut? Ketika mengetahuinya, tentu saja saya sangat bersemangat dan senang sekali karena diajak berpartisipasi dalam proyek Bapak. Karena menurut saya melalui proyek ini mungkin saya bisa merefleksikan diri, mengevaluasi lagi cara mengajar saya, dan kemudian saya harap dalam proyek ini saya mampu meningkatkan kompetensi diri saya dalam memahami pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik lebih baik. Ya. Luar biasa sekali ya jawaban Ibu Novia. Yang mana kegiatan yang akan saya observasi besok pada hari Senin, yaitu pelajaran apa dan materi apa yang akan disampaikan oleh Ibu Novia besok? Kebetulan besok materinya mengenai rangkaian seri dan paralel. Ya. Jadi pelajaran tentunya pelajaran IPA ya, yang berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel. Tujuan pelajarannya apa itu? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran kooperatif dan metode eksperimen, diharapkan peserta didik dapat menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk juga sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik dengan baik. Baiklah, jawaban Ibu Novia sangat bagus. Untuk selanjutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan yang paling utama untuk murid dan peran Ibu sebagai guru? Kalau untuk murid, menurut saya kompetensi yang harus dikembangkan yaitu mengenai rasa percaya dirinya, kemudian kolaborasi serta
meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar. Kalau untuk diri Ibu Novia, Kalau untuk saya sendiri guru itu kompetensi yang harus dipenuhi yaitu bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, karena kan siswa kan beragam, jadi kita harus tahu kebutuhan masing-masingnya melalui pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagus sekali jawaban Ibu Novia ya, sangat menginspirasi saya. Jadi nantinya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Potensi murid yaitu meningkatkan rasa percaya diri tadi ya, pembelajaran berkelompok untuk mencapai target kompetensi itu. Tentu Ibu Novia akan menghadapi tantangan ya, atau halangan atau rintangan. Untuk itu apa tantangannya Bu? Sejauh yang pengalaman saya bahwa pembelajaran IPA ini bagi sebagian murid itu adalah pembelajaran yang sulit dan susah. Jadi sebagian siswa itu tidak bersemangat karena susah. Nah, jadi saya harus membuat pembelajaran yang beragam agar dapat mengakomodir peserta didik sehingga dapat mengemas pembelajaran IPA itu menjadi lebih mudah dipahami dan menyenangkan bagi siswa. Bagus sekali ya. Jadi sejak lama pelajaran IPA itu memang sebagaimana Bapak ketahui itu memang kurang disenangi murid sejak zaman saya. Bapak itu sebagai murid dulu memang ya saya lihat teman-teman saya itu memang kurang menyenangkan pelajaran IPA ini, sulit berhitung. Jadi guru itu harus bisa mencari model atau metode mengemaskan pelajaran itu dengan menarik dan menyenangkan bagi murid-murid. Saya rasa IPA ini sangat menyenangkan jika siswa itu memahami pelajaran tersebut ya Bu Novia ya. Jadi apa persiapan Ibu untuk membuat pelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid atau peserta didik? Adapun persiapan saya itu, saya telah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, media ajar yang beragam, kemudian lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasinya. Dan juga media-media ya, berbagai yang beragam. Sudah siap sekali Ibu nampaknya ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian indikator ketercapaian dari potensi yang ingin dikembangkan itu apa ya Bu Novia? Indikator ketercapaiannya itu adalah apabila strategi dan metode yang saya gunakan di kelas sudah mampu, sudah sesuai dengan yang ada di dalam RPP. Ya, dapat ketercapaian adalah apabila strategi dan metode yang Ibu Novia gunakan di kelas itu sudah mampu ya, sudah sesuai dengan RPP ya. Dari rangkaian kegiatan coaching kita pada hari ini yaitu pra observasi yang kita lakukan, bahwa persiapan Ibu Novia ini untuk melakukan observasi nanti di kelas sangat luar biasa sekali ya. Kemudian pada pelaksanaan besok hari Senin, kita harap kegiatan berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikit apapun. Setelah kegiatan observasi besok, kita minta waktu Ibu Novia untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah observasi besok ya. Nanti setelah observasi di kelas, kita melaksanakan Bapak sebagai pengamat waktu Ibu Novia mengajar. Setelah itu kita minta kepada Ibu Novia mengeluarkan waktu untuk melaksanakan pasca observasi. Mungkin untuk kegiatan coaching kita pada hari ini atau pembicaraan kita hari ini, Bapak rasa cukup. Setelah saya baca, saya dialog dengan Ibu Novia, nampaknya Ibu Novia ini telah siap untuk dilaksanakan supervisi akademik besok. Ya, Pak. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Lanjut. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bisa kita baca bahwa melalui model pembelajaran kooperatif dan metode eksperimen, nanti peserta didik atau siswa semuanya diharapkan dapat menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik dengan baik. Jadi hari ini kita bahasnya tentang listrik. Oke, sebelum masuk ke inti pembelajarannya, kita itu harus tahu terlebih dahulu apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, boleh dilihat bukunya masing-masing. Apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Jadi dia tidak ada hambatan. Nah, jadi kalau misalnya listrik itu terputus salah satu kabelnya, maka listriknya akan terputus, tidak sampai listriknya. Kalau rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang punya percabangannya, jadi ada cabang-cabangnya. Oke? Nah, paham tak? Nah, jadi hari ini yang kita bahas itu rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Oke, selanjutnya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita minggu kemarin, nah jadi telah ibu bagi-bagikan Ananda semua berdasarkan dalam kelompok sesuai dengan minat-minatnya masing-masing. Oke, kelompok 1 yang minatnya tentang alat, yang kelompok 2 tentang literasi membaca, kemudian kelompok 3 yaitu visual. Nah, jadi hari ini tugas kita adalah mengerjakan LHPD yang nanti akan ibu bagikan. LHPD yang nanti akan ibu bagikan, masing-masing kelompok dikerjakan masing-masing kelompok sesuai dengan minat masing-masing tadi. Kalau kelompok 1 berarti kamu melihat, mendemonstrasikan alat yang telah disediakan. Kelompok 2 kamu boleh nanti membaca sumber literasi yang ada, dan kelompok 3 nanti bisa kamu pahami dari video yang kita tampilkan. Paham? Oke, setelah selesai mengamati materi hari ini, bisa kamu selesaikan soal yang ada di LKPD yang telah ibu sediakan. Ada pertanyaan sebelumnya? Oke, sekarang ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 sekarang bisa mendemonstrasikan tentang listrik rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Coba hidupkan. Oke. Silakan diamati, didemonstrasikan ya. Oke, nah kelompok 2 silakan dibaca bukunya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti kerjakan LKPD-nya sesuai dengan yang kamu baca. Kalau kelompok 3 kita lihat video yang akan ditampilkan.
biar potong. Yang kelompok ini sudah. Nah iya, ini ya natural. Video kali ini kak. Yang lain juga. Pura-pura nulis Bu. Eh, Nah sekarang kita lihat hasil pengamatan dari masing-masing kelompok. Silakan kita mulai dari kelompok 2. Silakan tampilkan ke depan hasil pengamatannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan saintifik, manakah yang memiliki cara lampu lebih bagus? Dan apa alasannya? Jawabannya adalah yang memiliki lampu terang adalah rangkaian paralel disebabkan rangkaian paralel hambatannya lebih kecil dibanding sudut. B. Apakah kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel yang Anda dapat ketahui? 1. Rangkaian seri mendapatkan input dari output komponen yang lainnya. Hal ini menyebabkan rangkaian seri bisa menghemat listrik karena semuanya menggunakan sumber daya yang sama. Namun, rangkaian ini juga memiliki kelemahan, yaitu jika salah satu komponen rusak atau dicabut, maka seluruh komponen tidak akan berfungsi. 2. Kelebihan rangkaian paralel penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. 3. Kekurangan rangkaian paralel, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana, banyak percabangan. Silakan kelompok 2. Oke, bagaimana hasilnya kelompok lain? Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang kita simpulkan bagaimana sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, jadi kalau rangkaian seri gimana? Kalau rangkaian seri itu kelebihannya apa? Kalau rangkaian seri kelebihannya adalah apabila lampunya itu lebih terang daripada rangkaian paralel. Oke. Tapi kekurangannya apa? Apabila ya dimatikan maka akan ya mati total. Sedangkan rangkaian paralel meskipun dia tidak lebih terang daripada seri, tetapi apabila salah satunya mati, yang lain tetap menyala, tidak ikut mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Pak Mas Hindra Prisma SPD selaku pengajar praktik SMP Negeri 3 Sungai Penuh. Yang saya hormati Ibu Novia, rekan sejawat. Kepada Pak PP, pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan coaching pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu dengan Ibu Novia. Apa kabar Ibu Novia? Oh, baik Pak. Jadi alhamdulillah saya mohon izin untuk meminta waktu Ibu Novia. Pada hari ini kita akan melakukan coaching percakapan pasca observasi. Pada kemarin kita telah menyepakati setelah melakukan observasi di kelas. Ya. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi pada hari ini. Untuk itu kita mulai ya Bu ya. Iya Pak. Adapun tujuan percakapan pasca observasi kita hari ini yaitu bertujuan untuk membantu Ibu Novia ini melakukan refleksi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin yang telah kita amati ya. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu Novia setelah melakukan praktik mengajar kemarin itu. Alhamdulillah kemarin lancar ya Pak. Ya. Jadi perasaan saya setelah melakukan praktek mengajar kemarin sangat lega. Tentunya karena saya dapat menerapkan apa yang telah saya buat atau saya rancang di RPP, dan kemudian saya bisa menerapkan LKPD yang telah saya buat dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih konkret. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Novia ya. Dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu Novia terapkan dengan RPP, apakah tujuan tersebut telah tercapai? Tentunya tidak mungkin tercapai 100% ya Ya. Pak. Jadi menurut saya beberapa hal itu tercapai, seperti misalnya kepercayaan diri, kolaborasi, serta keaktifan peserta didik itu lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Namun tentu saja ada beberapa kekurangan. Jadi menurut saya nilai ketercapaiannya itu sekitar 80% Pak. Jadi dari pendapat Ibu tadi ketercapaian sekitar 80% ya. Dia ditenai dengan meningkatnya kepercayaan diri siswa, yaitu berkolaborasi dan keaktifan siswa. Menurut Ibu tuh bagaimana yang sudah baik dari pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan di kelas, dan bagaimana yang perlu Ibu lakukan? Tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah baik dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik itu sendiri. Misalnya kemarin menggunakan proyektor atau menggunakan video pembelajaran beserta dengan alat peraga yang bisa diamati langsung oleh peserta didik. Tentu ada beberapa kekurangan yang belum maksimal dalam pembelajaran berdiferensiasi produk ini, yaitu belum mencerminkan profil Pancasilanya. Oh, baik ya Bu Novia. Jadi Ibu Novia akan menyampaikan saya itu akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya pada waktu observasi kemarin. Iya, Pak. Ibu Novia ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mencerminkan diferensi konten ya, proses. Iya, Pak. Juga sudah terlihat memberikan pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelajar siswa. Dan juga diferensiasi produk. Ada pengembangan yang perlu kita bahas, kepercayaan murid. Keaktifan mereka itu dilihat tingkat kolaborasi juga sudah meningkat, tetapi masih sedikit yang perlu ditingkatkan, yaitu diferensiasi produk perlu ditingkatkan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kepercayaan,
keberhasilan pada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi ini, tindak lanjutnya apa yang akan dilakukan ke depan oleh Ibu Novia ini? Jadi untuk meningkatkannya, saya tentu harus meningkatkan kompetensi saya dengan lebih mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini lebih lanjut. Dan dengan adanya Pak Jos di sini, berarti itu juga Pak Jos sebagai calon guru penggerak, berarti itu juga adalah satu sarana juga untuk saya dapat belajar lebih dalam lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, baiklah. Kapan Ibu akan memulainya untuk rencana pengembangan diri tersebut? Dalam jangka waktu kapan? Bisa secepatnya, mungkin dalam kurun waktu 3 bulan ini, Pak. Oh ya, mungkin terima kasih waktu yang telah diluangkan oleh Ibu Novia selaku rekan sejawat saya dalam acara tahap 3 ini, yaitu pasca observasi. Semoga supervisi akademik ini bermanfaat terutama bagi siswa di kelas. Mungkin untuk percakapan kita hari ini saya cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.